Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 8. Mari kita lanjutkan pelajaran IPS kita kali ini dengan mengambil tema pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Pada pelajaran yang telah lalu, kita sudah membahas tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Di mana pada sesi 1 itu kita membahas tentang faktor iklim, faktor alam yang mempengaruhi interaksi keruangan terhadap negara-negara ASEAN. Faktor alamnya itu pertama adalah dibahas tentang faktor iklim, faktor geologi, kemudian faktor ketersediaan sumber daya alam. Nah, mari kita lanjutkan tentang pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Seperti biasa, sebelum lanjut ke materi inti, kalian harus tahu tujuan pembelajaran agar kita fokus pada materi pembelajaran. Tujuan pelajarannya ada 3. Yang pertama, kalian harus dapat memberikan contoh transportasi darat, udara, dan laut. Yang kedua, kalian harus dapat menjelaskan mengapa perkembangan sarana transportasi dapat mengubah kondisi suatu wilayah. Kemudian yang ketiga, harus dapat memberi contoh perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan. Mari kita masuk pada materi inti. Nah, Ibu ungkapkan bahwa tema kita kali ini tentang pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Perkembangan ilmu dan teknologi telah berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Manusia lebih dimudahkan dalam berbagai hal ketika beraktivitas. Teknologi yang memiliki peranan besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi adalah teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Sekarang teknologi transportasi. Teknologi transportasi dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk bertukar informasi. Nah, yang mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah tentang teknologi transportasi. Saat ini berbagai macam bentuk alat transportasi dapat kita jumpai baik di darat, laut, dan udara. Ilmu dan pengetahuan yang semakin luas telah memungkinkan perkembangan berbagai macam alat transportasi yang nyaman, cepat, dan dengan tingkat keamanan yang tinggi. Ibu peringatkan, tujuan pembelajaran yang pertama adalah kalian harus dapat memberikan contoh transportasi darat, udara, dan laut. Perhatikan contohnya. Yang pertama adalah transportasi darat, antara lain berupa kereta cepat monorel, kemudian kendaraan bermotor seperti mobil, motor, sepeda motor ya. Kemudian bus, kemudian truk, bajai, pedati, delman, beca, dan lain-lain. Kemudian contoh transportasi laut diantaranya adalah kapal penumpang, kemudian kapal pesiar, kemudian kapal kargo barang, alat mengangkut barang ya, kemudian kapal selam, kemudian boat, kemudian juga sepeda air, sampan, banana boat, ketek, dan lain-lain. Nah, yang berikutnya adalah contoh transportasi udara. Di antaranya adalah pesawat terbang, pesawat tempur, kemudian helikopter, balon udara, pesawat jet, para layang, dan lain-lain masih banyak. Itulah beberapa contoh sarana transportasi. Adanya perkembangan teknologi transportasi membawa perubahan
aktivitas manusia yang berakibat terhadap perubahan tata kehidupan. Jumlah orang Indonesia yang pergi ke Malaysia dan Singapura atau sebaliknya semakin meningkat setiap tahunnya. Pesawat bukan lagi alat transportasi yang mahal. Setiap orang dapat menikmati layanan karena harganya yang terjangkau, cepat dan nyaman. Kapal laut selain digunakan sebagai sarana transportasi, dapat juga digunakan sebagai sarana wisata. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, bahwa kalian harus dapat menjelaskan mengapa perkembangan sarana transportasi dapat mengubah suatu wilayah. Dengarkan baik-baik penjelasannya. Perkembangan sarana transportasi membutuhkan ruang sebagai sarana ataupun prasarana. Semakin banyak alat transportasi di darat, laut, ataupun udara, sarana dan prasarana penunjang seperti perluasan jalan, terminal, bandara, kemudian dermaga, pelabuhan juga semakin mendesak pembangunannya. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi akan mengubah kondisi wilayah di suatu negara. Karena apa? Lahan-lahan produktif seperti hutan atau sawah diubah untuk membangun jaringan jalan. Diubah juga untuk sarana dan prasarana bandara. Kemudian juga untuk pelebaran terminal, untuk pelebaran jalan dan lain sebagainya. Sehingga lahan-lahan yang produktif itu berubah fungsi ahlinya, berubah atau alih fungsi. Nah, jadi sekali lagi, lahan-lahan produktif seperti hutan atau sawah diubah menjadi alat untuk membangun jaringan jalan. Ibu beri contoh, di beberapa negara ASEAN, rekayasa jaringan lalu lintas transportasi darat sangat canggih. Di negara Singapura dan Thailand, mengembangkan jaringan transportasi darat bawah laut. Bawah laut ya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang teknologi komunikasi. Kita ingat, komunikasi merupakan cara manusia saling berhubungan atau berinteraksi. Cara berkomunikasi pertama kali kita diajarkan oleh ibu kepada anaknya. Bahasa yang diajarkan sang ibu kepada anaknya dinamakan bahasa ibu. Kemudian bahasa ibu dapat berupa bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Inggris, atau bahasa lainnya. Ilmu pengetahuan telah berjasa mengubah perkembangan teknologi komunikasi semakin canggih, semakin menjadi canggih. Kemudian teknologi komunikasi memungkinkan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang singkat. Berbeda dengan keadaan pada masa lalu ketika komunikasi masih menggunakan surat yang membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke tujuan. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi ini sangat menguntungkan karena dapat mengurangi jarak dan waktu. Perhatikan beberapa teknologi komunikasi baik yang digunakan pada zaman dahulu maupun pada zaman sekarang. Perhatikan, misalnya ini adalah radio. Ini merupakan alat komunikasi tidak langsung, tapi penyebar luasan beritanya sangat dibutuhkan pada waktu itu oleh masyarakat. Nah, jadi sekali lagi contoh yang pertama, alat-alat komunikasi diantaranya adalah radio, kemudian kentongan, telepon, kemudian komputer dan perkembangannya. Lihat gambarnya mulai dari tahun 1976. Ini digambarkan motif atau tipe atau model sampai tahun 2009. Tahun 2020 ini tentu sudah lebih banyak lagi model-model dari komputer yang dinamakan laptop, kemudian
gadget dan lain sebagainya. Oh iya, kalau untuk gadget, lihat contohnya, berbagai macam-macam bentuk gadget atau telepon genggam. Meskipun demikian, perkembangan teknologi komunikasi dapat juga membawa kerugian, antara lain mengurangi intensitas interaksi secara langsung antar masyarakat. Kalau tadi keuntungannya dapat mengurangi jarak dan waktu. Kalau yang ini kerugiannya salah satunya ya, mengurangi intensitas interaksi secara langsung antar masyarakat. Jadi karena teknologinya bisa menggunakan secara tidak langsung, maka komunikasi langsung itu berkurang. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu yang terakhir. Kalian harus dapat memberi contoh perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan. Dengarkan penjelasannya. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dapat dilihat. Contohnya dalam aspek sosial, kemudian dalam aspek ekonomi, dalam aspek budaya, kemudian dalam aspek keamanan. Mari kita bahas satu persatu. Nah, dalam aspek sosial, pertama, bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat. Kemudian yang kedua, kebutuhan transportasi massal semakin tinggi untuk menghindari kemacetan. Yang ketiga, maraknya perdagangan manusia karena mungkin komunikasinya mudah ya. Kemudian yang keempat, kerjasama luar negeri semakin mudah. Kemudian sekarang dalam bidang ekonomi. Yang pertama, bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat seperti perbelanjaan, wisata, dan tempat tinggal yang diperlukan pendatang. Kemudian berikutnya adalah nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing. Kemudian yang ketiga adalah barang-barang asing semakin mudah dijangkau karena adanya kemudahan. Kemudian yang ketiga adalah bidang budaya, aspek budaya. Yang pertama, terjadi akulturasi budaya secara sadar maupun tidak sadar. Akulturasi artinya percampuran. Kemudian yang kedua, adanya perubahan sistem dan norma. Kemudian yang ketiga, terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. Kemudian yang keempat, aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk. Kemudian aspek yang keempat, yaitu aspek keamanan. Yang pertama adalah adanya gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan. Yang kedua, narkotika dan obat terlarang semakin mendapat tempat, jadi mudah didapat ya. Kemudian jaringan kelompok perusuh antar negara semakin mudah diorganisir. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Evaluasi harus sama dengan tujuan pembelajaran. Oke, yang pertama, evaluasi yang pertama adalah satu, karena yang pertama, berikan contoh transportasi darat, udara, dan laut. Yang kedua, mengapa perkembangan sarana transportasi dapat mengubah kondisi suatu wilayah? Jelaskan ya. Yang ketiga, beri contoh perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.